Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Fadila dengan NPM 1816310500098 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ingin menjelaskan aplikasi pembantu pemecahan masalah matematika yaitu Math Formula and Practice. Aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store. Nah, setelah aplikasinya di-download, kita buka, lalu berikut menu utama untuk aplikasi Math Formula and Practice. Nah, dari aplikasi ini sendiri menawarkan materi-materi berupa aljabar, geometri, trigonometri, dan juga kalkulus. Nah, untuk bagian materi aljabar yaitu rumus faktorisasi, hukum eksponen, hukum logaritma, rumus permutasi, rumus kombinasi, rumus teori himpunan, rumus peluang, rumus bilangan kompleks, rumus kuadrat, deret aritmatika, teorema binomial, pertidaksamaan, dan matriks. Jadi yang sangat membantu dari aplikasi ini, selain memperlihatkan materi-materi seperti contohnya misalkan kita buka untuk rumus faktorisasi. Nah, aplikasi ini sangat merincikan materi tentang rumus faktorisasi ini secara lengkap, mulai dari penjumlahannya, lalu yang bagian pengurangannya. Ini sangat lengkap, bahkan aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur practice untuk latihannya. Seperti judulnya, nama aplikasinya itu Math Formula and Practice, jadi artinya rumus-rumus matematika beserta latihannya. Jadi misalnya untuk contoh, kita klik tombol practice untuk mengakses latihannya. Nah, berikut ini latihan untuk bagian nomor 1. Jadi dari fitur ini juga kita sudah diberikan solusinya langsung, jadi untuk belajar sangat dipermudah. Nah, untuk latihannya ini tidak hanya satu butir soal, namun apabila kita klik tombol next, akan ada latihan-latihan lainnya yang bisa membuka wawasan kita dan menjelajahi konteks-konteks soal lain dalam materi aljabar ini. Nah, seperti tulisannya, praktisnya itu ada 4. Jadi, tinggal klik next saja, maka akan lanjut lagi ke soal-soalnya. Nah, untuk kembali, klik tombol back. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mengakses latihan-latihan yang lain di kolom-kolom bawahnya, kita tinggal klik saja tombol practice. Nah, untuk latihannya sendiri ini tidak hanya di bagian rumus faktorisasi saja, tapi di semua bagian aljabar ini diberikan latihannya agar siswa bisa lebih memahami semua konteks materi dari materi aljabar. Selanjutnya kita buka untuk bagian geometri. Nah, untuk bagian geometri ini dilengkapi dengan materi-materi, yaitu yang pertama ada titik dan garis, sudut, pengenalan segitiga, segitiga berdasarkan sisinya, segitiga berdasarkan sudutnya, pengukuran segitiga, teorema Pitagoras untuk segitiga, pengenalan kuadrilateral. Lalu selanjutnya ada jajar genjang, persegi panjang, persegi, rhombus, trapesium, poligon, lalu perkenalan lingkaran, pembuktian tali busur, pembuktian busur lingkaran, lingkaran sekandantan, pembuktian lingkaran dengan tangan, pengukuran lingkaran, dan yang terakhir ada bangun ruang geometri. Nah, untuk pembagian materi geometri ini juga lengkap, mulai dari rumus-rumus pengenalannya, lalu ada teorema-teoremanya, lalu juga ada bangun ruang dan bangun datarnya. Nah, misalkan kita klik tombol bagian materi persegi panjang. Nah, di sini juga lengkap, tidak hanya dari penjelasan rumus-rumusnya saja, namun juga dijelaskan dengan menggunakan gambar. Jadi peserta didik jadi lebih paham tentang materi yang dipelajari ini. Misalkan kita buka lagi untuk bagian solid geometri atau bangun ruang geometrinya. Nah, di sini juga sama, jadi dari gambar juga diberikan keterangan-keterangan, lalu rumus-rumusnya untuk mencari volume, untuk mencari diagonalnya, lalu untuk bangun ruang kubus, bangun ruang kerucut, dan lainnya juga. Nah, di sini juga dilengkapi dengan praktisnya ya. Jadi aplikasi ini dilengkapi dengan latihan-latihannya.
Nah, seperti ini sama juga. Jadi latihannya tidak hanya satu butir soal, namun ada banyak. Jadi wawasannya lebih terbuka tentang konteks soal, tidak hanya dari satu butir soal saja. Nah, selanjutnya kita buka untuk materi trigonometri. Nah, untuk trigonometri ini di sini terdapat materi rasio trigonometri, identitas trigonometri, sudut-sudut istimewa, identitas trigonometri, relasi besar sudut antar kuadran, identitas Pitagoras, lalu ada rumus jumlah dan selisih dua sudut, rumus sudut ganda, rumus sudut tengah, lalu ada identitas trigonometri, rumus penjumlahan ke perkalian, dan rumus perkalian ke penjumlahan. Nah, apabila kita buka misalnya untuk materi trigonometrik ratios atau rasio trigonometri, nah di sini juga sama, dilengkapi dengan rumus-rumusnya beserta latihannya. Nah, latihan dengan solusi, jadi peserta didik jadi lebih paham. Nah, misalkan kita beralih lagi ke kalkulus. Nah, untuk kalkulus ini terdapat materi-materi yaitu sifat persamaan diferensial, lalu rumus dasar koefisien persamaan diferensial, sifat integral, rumus dasar integral, integral parsial, dan integral tentu. Nah, misalkan kita buka untuk integral dasar. Rumus integral dasarnya. Nah, di sini juga integral dasarnya itu cukup lengkap, sampai ada juga integral trigonometrinya ya. Nah, bisa dilihat. Selanjutnya misalnya kita buka rumus integral tentu. Nah, di sini juga ada sifat-sifat untuk integral tentunya. Jadi di sini cukup lengkap aplikasinya untuk memadai siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Selanjutnya kita ke menu lainnya, yaitu menu favorit. Nah, fungsi dari menu favorit ini biasanya digunakan sebagai menu jalan pintas atau shortcut. Jadi misalnya kalau siswa ingin mengerjakan pekerjaan rumah, nah mereka ingin membuka rumus agar tidak membuka satu persatu lewat materi tadi, siswa bisa langsung menekan tombol favorit. Nah, contohnya misalkan kita klik materi trigonometri. Nah, misalkan kita ingin menyimpan rumus perkalian ke penjumlahan. Nah, untuk mengakses menu favorit ini, kita tinggal klik tombol bintang di sebelah tombol praktis, supaya kita nanti bisa mengaksesnya lebih cepat dari menu favorit. Nah, misalkan saya menekan dari kolom pertama. Nah, kita tinggal buka lagi di menu favoritnya. Nah, rumusnya sudah tertera. Nah, untuk fitur selanjutnya yaitu ada fitur kuis. Nah, fitur kuis di sini berfungsi sebagai latihan akhir bagi penggunanya untuk mengetes seberapa pahamnya siswa dalam pemahaman materi sebelumnya. Nah, untuk kuis sendiri pun kategorinya sama, yaitu ada aljabar, geometri, trigonometri, dan juga kalkulus. Sebagai contoh, kita akan coba melihat kuis aljabarnya. Nah, untuk kuisnya sendiri ini tidak hanya satu atau dua, tapi bahkan ada 13 kuis. Jadi kita bisa mempelajari berbagai macam bentuk soal. Sebagai contoh, kita akan coba mengerjakan kuis yang pertama. Untuk kuis yang pertama, di sini disediakan timer oleh aplikasi ini yang berfungsi untuk membantu penggunanya mengestimasi waktu dalam mengerjakan kuis. Lalu, dalam satu kuis ini terdapat 10 soal dan berupa pilihan ganda. Jadi kita tinggal klik A, B, C, atau D. Nah, sebagai contoh, mari kita kerjakan soalnya bersama-sama ya. Apa hasil dari X kuadrat pangkat 3 dikalikan dengan X pangkat 3? Jadi soal ini bentuknya pangkat eksponen ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus mengingat sifat-sifat pangkat. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu X kuadrat dipangkatkan 3 lalu dikalikan dengan X3. Apabila kita ingat sifat-sifat pangkat, untuk bentuk A pangkat M dikalikan dengan N, maka A pangkat M dikalikan N. Jadi sifat ini berlaku untuk X kuadrat dipangkatkan 3. Jadi
X 2 dikali 3. Hasilnya X pangkat 6 dikali X pangkat 3. Nah, selanjutnya untuk bentuk ini kita ingat bahwa sifat selanjutnya yang digunakan itu A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi X pangkat 6 ditambah 3. Maka hasilnya X pangkat 9. Nah, kita tinggal klik bahwa X pangkat 9 itu jawabannya B. Jadi kita tinggal klik B-nya. Nah, kalau jawabannya benar, hurufnya akan berubah warna menjadi hijau. Seperti itu. Nah, untuk mengerjakan kuis ini, kita juga tidak harus terjebak di satu soal, tapi kita bisa lengkap ke soal selanjutnya. Misalnya, kita ingin lanjut ke soal nomor 2, kita tinggal klik tombol next. Seperti itu, jadi nanti soalnya akan muncul. Sebagai contoh, apabila soal yang kita kerjakan salah memilih jawabannya, pilihan gandanya akan berubah menjadi warna merah. Misalnya saya klik sembarang, misalkan jawabannya D. Nah, apabila jawabannya salah, hurufnya akan berubah warna menjadi merah dan akan diperlihatkan jawaban mana yang benar. Seperti itu. Lalu untuk mengerjakan soal selanjutnya kita tinggal klik next. Next, lalu apabila ingin kembali ke soal sebelumnya, tinggal klik tombol previous. Apabila mengerjakan soalnya sudah selesai, maka tinggal klik tombol finish. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari kuisnya, di mana total kuisnya itu ada 10 nomor, yang dikerjakan ada 2, jawaban yang benar ada 1 karena tadi sebagai contoh, dan jawaban salahnya juga 1. Waktu yang digunakan durasinya tadi yaitu 1 menit dan 49 detik. Soal-soal yang tadi sudah dikerjakan bisa dipelajari kembali, dan untuk mengetahui jawaban-jawabannya yang benar itu kita tinggal klik view solutions-nya. Di sini seperti contoh soal kuis nomor 1, benar kan jawabannya X pangkat 9. Nah, apabila kita ingin melihat sifat-sifatnya, rumusnya atau hukumnya, kita tinggal klik tombol show formula or law. Nah, di sini sudah lengkap penjelasannya mengenai jawaban dari soal nomor 1 ini. Begitu juga selanjutnya, semuanya dilengkapi dengan fitur ini, di mana kita bisa mempelajari bagaimana jawaban-jawabannya didapat. Seperti itu. Cukup sekian pemaparan dan penjelasan aplikasi Math Formula and Practice dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.